Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Upscape sekalian, saya Yaumil, tutor Upscape Indonesia. Gimana nih kabarnya sahabat Upscape sekalian? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan tetap jaga protokol kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat Upscape sekalian, Yaumil akan bahas beberapa diagnosis yang kita himpun di pertemuan ke-26. Ada beberapa kelompok diagnosis yang kita bahas, diantaranya diagnosis berkaitan dengan eliminasi, diagnosis yang berkaitan dengan nutrisi, dan diagnosis yang berkaitan dengan infeksi. Ketiga kelompok diagnosis ini akan Yaumil paparkan dengan detail gimana cara membedakannya. Nah, langsung saja sahabat Upscape sekalian, kita lihat pemaparan materinya di video kali ini. Baik sahabat Upscape sekalian, sekarang kita masuk pada topik diagnosis yang ketiga, yaitu adalah diagnosis infeksi. Nah, berkaitan dengan diagnosis infeksi ini sahabat Upscape sekalian, secara simpel kita bisa bedakan ini menjadi dua. Ada diagnosis infeksi yang sifatnya itu adalah diagnosis potensial dan ada diagnosis yang aktual. Nah, yang berkaitan dengan diagnosis potensial itu adalah diagnosis risiko infeksi, ya. Nah, apa maksud dari diagnosis potensial? Diagnosis potensial sama dengan diagnosis risiko. Diagnosis ini kita angkatkan sebelum tampak tanda infeksi yang aktual. Jadi, diagnosis risiko infeksi itu, sahabat Upscape sekalian, kita angkatkan sebelum tampak tanda infeksi yang aktual. Ya, terus kemudian ketika sudah tampak tanda infeksi yang aktual, maka dia udah masuk ke dalam kategori diagnosis aktual. Dan diagnosis aktual ini secara gampangnya Yaumil bedah menjadi dua. Ada diagnosis aktual yang operatif dan juga non-operatif. Kalau yang operatif itu adalah diagnosis perlambatan pemulihan pasca bedah. Kalau yang non-operatif itu diagnosisnya kita bagi dua. Ada gangguan integritas kulit dan gangguan integritas jaringan. Nah, apa maksud dari pembagian ini? Ya, jadi jikalau tampak tanda dan gejala infeksi yang diakibatkan oleh prosedur pembedahan, itu dia masuk ke diagnosis operatif. Maka masalah keperawatan yang tepat itu adalah perlambatan pemulihan pasca bedah. Ya, jadi Yaumil simpelkan lagi, jikalau tampak tanda dan gejala infeksi atau tanda infeksi yang aktual pada kasus yang diakibatkan oleh prosedur pembedahan, maka diagnosis yang tepat adalah perlambatan pemulihan pasca bedah. Namun jikalau penyebabnya bukan akibat pembedahan, maka diagnosisnya kita bagi dua. Ada yang gangguan integritas kulit atau gangguan integritas jaringan. Nah, gimana perbedaan dari gangguan integritas kulit dan gangguan integritas jaringan? Ini dilihat dari area kerusakannya. Ya, ini dilihat dari area kerusakannya. Dikatakan gangguan integritas kulit jikalau kerusakannya baru di level epidermis sampai dermis bagian luar. Nah, jikalau kerusakan sudah sampai di bagian dermis dan juga hingga subkutan, maka diagnosis yang tepat untuk itu adalah gangguan integritas jaringan, ya. Nah, terus sahabat Upscape akan bertanya, nah tanda infeksi aktual itu yang seperti apa? Nah, berkaitan dengan tanda infeksi yang aktual, sebagaimana yang kita ketahui, itu ada 5 sahabat Upscape. Pertama ada rubor atau kemerahan, kemudian ada kalor, teraba panas, yang ketiga ada dolor, terasa nyeri, yang keempat ada tumor, teraba pembengkakan, dan yang kelima ada fungsiolesa atau adanya kerusakan pada struktur kulit atau jaringan. Jadi jikalau ada tanda infeksi yang aktual ini pada kasus UKOM, maka sahabat Upscape sekalian sudah mulai berasumsi kuat untuk menganalisis diagnosis terkait dengan infeksi. Nah, secara simpel udah Yaumil jelaskan tadi ya, kita bisa bedakan secara garis besar ada dua. Ada yang potensial dan ada yang aktual. Yang potensial yaitu risiko infeksi, yang aktual juga kita bagi dua lagi. Ada yang akibat pembedahan atau non-pembedahan. Kalau yang akibat pembedahan tadi perlambatan pemulihan pasca bedah,
Kalau yang non pembedahan tadi adalah gangguan integritas kulit atau jaringan. Nah, beda dari gangguan integritas kulit dan jaringan, tadi udah Emil jelaskan, yaitu adalah pada area kerusakannya. Kalau kulit kerusakannya masih di level epidermis hingga dermis bagian luar, kalau gangguan integritas jaringan, kerusakannya dari dermis hingga subkutan, ya, bahkan hingga mengenai struktur jaringan lainnya seperti mukosa, fasia, ada jaringan tulang, kartilago, dan lain sebagainya, ya. Itu masuk ke dalam kategori gangguan integritas jaringan, ya. Jadi mudah kan ya sahabat Upscape untuk membedakan diagnosis-diagnosis yang berkaitan dengan infeksi. Untuk lebih jelasnya, kita nanti akan masuk pada contoh-contoh soalnya. Seorang laki-laki 45 tahun dirawat di rumah sakit dengan luka bakar. Hasil pengkajian terdapat luka pada lengan kiri dengan derajat atau grade 3. Luka tampak coklat kemerahan dan basah. Pasien mengeluh nyeri pada luka, tekanan darahnya 120/80 mm air raksa. Terus kemudian frekuensi napasnya 20 kali per menit dan suhunya 37 derajat Celcius. Kira-kira apakah diagnosis keperawatan yang tepat pada pasien? Apakah A. gangguan integritas kulit, B. nyeri akut, C. gangguan rasa nyaman, D. gangguan integritas jaringan, atau E. resiko infeksi? Nah, sahabat Upscape sekalian, di sini kita lihat data bahwasanya pasien mengalami luka bakar ya pada lengan kiri dengan derajat, ini data paling kunci ya. Jadi terjadi luka bakar dengan derajat atau grade 3. Ini kata kuncinya nih. Ada luka bakar dengan derajat atau grade 3. Luka tampak kemerahan dan basah, pasien mengeluh nyeri ya. Namun dari data ini sahabat Upscape sekalian ya, ini sudah sangat kuat mengarah pada satu diagnosis yang kita sebut dengan gangguan integritas jaringan. Karena luka bakar yang udah masuk di grade 3 itu sudah sampai di level subkutan hingga ke jaringan-jaringan lainnya. Ya, jadi udah dalam lukanya sehingga udah masuk pada diagnosis gangguan integritas jaringan. Nah, kenapa bukan gangguan integritas kulit? Karena gangguan integritas kulit itu kerusakan itu hanya terbatas di area epidermis dan dermis bagian luar saja. Kalau kita korelasikan dengan grade luka bakar itu untuk gangguan integritas kulit itu berada pada luka bakar grade 1 atau grade 2A ya. Sedangkan kalau untuk integritas jaringan itu grade 2B dan grade 3. Itu ya sahabat Upscape ya untuk gangguan integritas kulit. Nah, kenapa tidak nyeri akut? Lagi-lagi ya, di sini cuma ada data pasien mengeluh nyeri. Jadi data nyerinya juga tidak komprehensif ada di sini. Terutama satu data kunci untuk mengangkatkan nyeri yaitu skala nyeri itu juga tidak diketahui pada kasus soal ini. Makanya nyeri akut tidak tepat. Gangguan rasa nyaman jelas ini salah sahabat Upscape sekalian ya. Karena ini masalahnya berkaitan dengan fisiologis bukan psikologis. Gangguan rasa nyaman itu merupakan adanya permasalahan atau ketidaknyamanan ya, yang mana disebabkan oleh adanya faktor-faktor penyebab dari sektor psikologis. Terus kemudian kalau risiko infeksi ini juga kurang tepat ya, karena ini sudah tampak aktual adanya kerusakan jaringan. Jadi dari data-data yang udah kita himpun bisa kita simpulkan untuk soal ini jawabannya adalah opsi D, gangguan integritas jaringan. Demikian sahabat Upscape sekalian. Sekarang kita masuk pada soal berikutnya. Seorang perempuan 20 tahun dirawat di bangsal bedah dengan appendektomi sejak 1 hari yang lalu. Berdasarkan pengkajian, klien tampak lemah, tidak mau banyak bergerak, dan terkadang meringis menahan nyeri di area abdomen. Balutan luka operasi tampak basah dan berbau. Hasil pemeriksaan leukositnya 12.000 per milimeter kubik ya. Nah, apakah diagnosis keperawatan yang tepat pada pasien? Apakah A. nyeri akut, B. risiko infeksi, C. intoleransi aktivitas, D. kerusakan integritas kulit, atau E. gangguan mobilitas fisik? Nah, di sini sahabat Upscape sekalian ya, kita melihat beberapa data faktor-faktor penyebab atau faktor-faktor yang bisa berpotensi menyebabkan infeksi ya.
Di sini bisa kita lihat sahabat Upscape ya, bahwasannya balutan luka operasi pasien tuh masih tampak basah dan berbau. Dan hasil pemeriksaan leukositnya 12.000 per milimeter kubik ya. Nah, dari data ini sahabat Upscape kita belum tampak adanya permasalahan atau data infeksi yang aktual. Yang sama-sama kita ketahui ya, tanda dan gejala infeksi yang aktual itu secara garis besar ada 5. Rubor kemerahan, kalor teraba panas, terus kemudian tumor teraba bengkak, terus dolor terasa nyeri, dan fungsiolesa adanya kerusakan struktur kulit dan jaringan. Di sini sahabat Upscape sekalian, kita belum tampak adanya data itu secara aktual, maka dari hal itu kita bisa menegakkan ini adalah diagnosis keperawatan risiko infeksi. Ya, karena belum ada tanda dan gejala infeksi aktual yang kita temukan di kasus soal yang kelima ini. Nah, kita tinjau opsi lainnya. Pertama, opsi A, nyeri akut, ini juga tidak tepat sahabat Upscape ya. Jadi di sini juga data nyerinya tidak komprehensif, tidak mengarahkan kita pada permasalahan nyeri yang aktual. Terus kemudian berkaitan dengan intoleransi aktivitas ya, ini juga tidak tepat karena pasien tidak mau banyak bergerak ini diakibatkan oleh adanya permasalahan pada luka operasinya, bukan berkaitan dengan fungsi kardiopulmonalnya, sehingga bukan intoleransi aktivitas jawaban yang tepatnya. Terus kalau kerusakan integritas kulit, udah Emil bahas tadi ya, belum masuk di aktual. Begitupun dengan gangguan mobilitas fisik ya, ini juga tidak tepat. Jadi bisa kita simpulkan sahabat Upscape semua, untuk kasus soal ini jawaban yang tepat itu adalah opsi B, resiko infeksi. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yomil udah bahas tadi beberapa materi dan juga soal-soal yang kita himpun di pertemuan 26 kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar YouTube kita menjadi lebih berkembang dan lebih baik lagi. Dan sampai jumpa di pertemuan video pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih.